Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari-hari ini orang rame berdoa rosario karena hari ini, bulan ini dikatakan sebagai bulan rosario. Tapi seringkali ada orang yang datang dan berkata, Romo, bagaimana caranya berdoa rosario? Kalau pagi, siang masih oke, kalau malam itu saya selalu ketiduran. Ya sudah, toh kalau tidur ya tidur aja. Tidur itu di dalam Alkitab selalu dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik. Lawan dari orang tidur itu adalah orang yang berjaga-jaga. Ya udah, orang yang tidur itu artinya orang yang lepas dari segala kontrol hidupnya. Jadi dia tertidur. Maka itu ada ketika orang menabur benih lalu dia tertidur, dia tidak tahu bagaimana benih itu kemudian dia tumbuh. Lalu ada perumpamaan lain, ketika orang dia tertidur, lalu ada musuh menaburkan ilalang di antara gandum. Lalu kemudian tumbuhlah bersama gandum dan ilalang itu. Jadi tidur itu selalu diasosiasikan orang yang tidak mempunyai kontrol terhadap dirinya. Kisah tentang Daud, sebelum Daud kemudian berselingkuh dengan Batsheba, dia tertidur. Dan ketika dia bangun, dia lihat ada perempuan mandi di kolam istana. Lalu dia ajak tidur dan hamil. Lalu kemudian dia bingung mau diapakan ini sekarang. Istrinya orang hamil. Lalu dia kirim suaminya untuk dibunuh. Lalu hari ini kita mendengar cerita tentang Yunus yang tertidur. Jadi menarik sekali, dari orang yang disuruh pergi ke Niniwe, Yunus kemudian lari. Dia tidak mau.
Lalu kemudian kita lihat bacaan kitab suci, dia turun, dia naik ke kapal, dia turun ke kamar yang paling bawah. Lalu kemudian dia dilemparkan ke laut, dia jatuh, dimakan oleh ikan raksasa. Dia ada di dalam perut ikan, dia jatuh, dia turun. Orang berjuang untuk menyelamatkan kapal, dia malah tertidur. Tidur itu selalu diasosiasikan dengan sesuatu yang tidak baik. Lalu kemudian bacaan Injil, kisah tentang orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Karena Yerusalem tempatnya di atas, Yeriko di bawah. Jadi turun dikatakan adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Turun. Lalu menariknya lagi bacaan Mazmur tanggapan dengan bagus melukiskan, Tuhan Engkau membangkitkan aku dari dalam lubang kubur. Jadi ketika kita mengalami kejatuhan, ketika kita mengalami ada di titik yang terbawah, terendah dalam hidup kita, di situ sebetulnya titik yang paling krisis. Ada seorang istri yang mengatakan, saya sudah sampai di titik kesabaran saya tidak bisa maju lagi. Ada seorang saudara yang mengatakan, saya sudah sampai di titik kesabaran saya. Sebentar lagi saya akan ambil parang, saya parang saudara saya karena mereka rebutan warisan. Orang ada di titik yang paling rendah. Di situ sebetulnya titik yang paling kritis dalam hidup. Kalau Anda belum mengalami titik terendah dalam hidup, itu biasanya susah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Dari dalam lubang yang dalam aku berteriak kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku, kata pemazmur. Bulan Rosario mengingatkan kita akan segala macam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi kita tidak sendiri karena kita ditemani oleh Bunda Maria. Mari kita saudara-saudara, seraya kita berkumpul bersama mengingat semua orang yang perlu kita doakan. Selain kita mengingat persoalan-persoalan yang kita hadapi, bila Anda ada di titik terendah dalam hidup Anda, titik kesabaran, titik di mana Anda merasa capek dan lelah dengan hidup ini, inilah saatnya sebetulnya Tuhan dekat dengan kita. Mari kita persembahkan seluruh pergumulan, perjalanan hidup kita, pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman kekecewaan, penolakan, luka, kita bawa bersama-sama di meja Ekaristi Kudus.